Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai soal dan pembahasan tes CPNS yang terbaru ya teman-teman. Ini belum itu, saya ingin promosikan dulu e-book saya, produk digital saya ini mengenai kumpulan soal dan jawaban tes CPNS. Harganya murah teman-teman, ini Rp15.000. Nah, ini e-booknya berbentuk PDF, nanti dikasih Google Drive-nya ya. Ini aksesnya bisa di-download dan umur hidup tentunya. Isinya apa aja? Isinya ada WK, ada TIU, ada TKP. Ini sesuai dengan materi-materi yang akan diteskan dengan tes CPNS ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silahkan beli ya. Nanti linknya ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang telah saya pin. Oke, kita bahas soal dari tes wawasan kebangsaan dulu atau TWK-nya, teman-teman. Di sini, ini mengenai materi integritas ya, integritas negara. Soal pertama, pegawai merupakan komponen dalam institusi negara yang ditinjau untuk menjaga muruah dan integritas lembaga. Komponen tersebut termasuk ke dalam, ya ini ada komponen internal, komponen eksternal, komponen expier, komponen koreksi, dan yang komponen struktural. Nah, di sini untuk e-booknya udah ada jawaban dan pembahasannya teman-teman. Oke, jawabannya itu adalah yang A. Kenapa? Karena pegawai menjadi salah satu komponen dalam institusi untuk menjaga muruah dan integritas lembaga ini termasuk dalam komponen yang internal, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan cara terbaik untuk menghindari dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk A. Sistem anti korupsi, B. Budaya organisasi, C. Pengelolaan sumber daya manusia, D. Pengelolaan anggaran, dan yang karakter pegawai instansi. Nah, ini pembahasannya kita lihat budaya organisasi dalam integritas nasional sebagai cara kerja dapat dibentuk melalui transparansi anggaran, menghindari konflik kepentingan, dan menghindarkan penyalahgunaan wewenang atasan. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang B ya, budaya organisasi. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan komponen untuk membangun sumber daya manusia dalam institusi agar memiliki integritas yang tinggi adalah A. Promosi, B. Mutasi, C. Rekrutmen, D. Seminar, yang prestasi kerja. Ini kan yang bukan ya. Nah, untuk yang bukan itu jawabannya yang D. Kenapa? Karena seminar itu adalah cara untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk membangun integritas ya. Oke, kita lanjut soal keempat. Di sini ada pelaksanaan tugas pegawai dalam melayani harus dilandaskan pada perilaku yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi merupakan pengertian dari A. Integritas internal, B. Integritas eksternal, C. Integritas proporsional, D. Integritas konseptual, dan yang integritas struktural. Nah, pembahasannya sejauh mana pelaksanaan integritas pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani secara transparan, akuntabel, dan bebas korupsi merupakan pengertian dari integritas eksternal karena ini setiap pegawainya ya, jadi yang eksternal, yang B. Oke, yang soal nomor 5, survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai. Bahkan lembaga tersebut secara internal ataupun eksternal. Manfaat lain perlunya survei integritas adalah, ini pembahasannya, manfaat lain dalam survei integritas pegawai selain mengetahui kinerja pegawai dan institusi secara internal ataupun eksternal adalah menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menghindari tindakan korupsi. Jadi jawabannya yang D, yaitu menjadi bahan evaluasi ya. Oke, untuk soal-soal dari TWK ini saya akan bahas. Silahkan saja kalau misalnya kalian tertarik, beli aja ya di link yang udah saya cantumkan di deskripsi ataupun di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke tes intelijensi umum atau TIU. Ini mengenai logika matematika, teman-teman. Ya, semua pegawai harus datang lebih awal. Soleh adalah seorang pegawai.
Maksudnya kesimpulannya apa gitu. Soleh tidak harus berangkat awal, tidak ya, bukan jawabannya. Kenapa? Karena Soleh itu adalah seorang pegawai gitu. Karena kan semua pegawai harus lebih awal. B. Soleh harus datang lebih awal. Ya, betul. Karena Soleh adalah seorang pegawai. Yang C. Beberapa pegawai tidak datang. Ini juga bukan kesimpulannya. D. Soleh berangkat terlambat. Ini bukan. Beberapa pegawai datang terlambat. Ini juga tidak, karena semua pegawai harus datang lebih awal. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Oke, soal berikutnya, semua pelaut adalah perenang. Ini semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Maka, nah ini kan kita bisa dilihat pembahasannya. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Kesimpulannya adalah sebagian pelaut bukan penyelam. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kera adalah binatang yang berekor. Tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. Kesimpulannya adalah, perlu kalian tahu, di sini kan semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu akan mati. Kera adalah binatang yang berekor. Ya. Tidak semua binatang berekor dapat memanjat. Kan di sini semua binatang adalah makhluk hidup ya. Semua makhluk hidup itu akan mati. Jadi kesimpulannya semua binatang akan mati ya. Ini udah negasi dari P ya. Terus kera adalah binatang yang berekor. Tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. Kesimpulannya kera merupakan binatang yang tidak semuanya bisa memanjat. Nah, maka tinggal kita tarik kesimpulannya dari sini. Kesimpulan ya, itu kera itu akan mati. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Paham ya? Nah, ini juga tidak akan saya bahas selanjutnya ya. Untuk yang penasaran silahkan aja klik link pembelian ya di ebook ataupun digital produk yang telah saya sisipkan di kolom komentar ataupun di deskripsi. Oke, kita lanjut ke tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, ini untuk tes TKP itu kebanyakan dari profesionalitas kalian ya. Di sini nih ada bahan-bahannya. Untuk TKP itu pelayanan publik, jaring kerja, sosial budaya, dan profesionalisme. Nah, contoh soalnya itu ragamnya teman-teman, ada skor tertinggi. Jadi setiap opsi di sini itu mendapatkan sebuah poin. Tapi bedanya poinnya itu ada yang tertinggi, ada yang terendah gitu. Jadi kalau kalian ketika tes CPNS itu TKP-nya itu harus memilih opsi yang mendapatkan nilai yang tertinggi. Saya adalah seorang teman yang sangat dekat karena sudah bersama sejak memiliki teman yang sangat dekat karena sudah bersama sejak dulu di sekolah menengah. Dalam sebuah kesempatan, dia meminjam sejumlah uang kepada saya dan berjanji akan mengembalikannya. Setelah beberapa minggu, namun ternyata sudah hampir 6 bulan dia tidak mengembalikannya juga. Saya akan yang pertama menemui dan mengingatkan bahwa dia harus segera membayar hutangnya kepada saya. B. Menemui seperti biasa. Dan jika ada kesempatan untuk menanyakan hutang tersebut, C. Segera menghubunginya untuk menanyakan perihal hutang tersebut karena waktu yang saya berikan sudah cukup lama. Yang D. Segera menghubunginya untuk menanyakan perihal hutang tersebut karena saya juga membutuhkan uangnya. Yang E. Menghubunginya dan memintanya menemui saya untuk membicarakan hutang tersebut. Nah, dari kelima opsi ini yang paling poinnya itu yang paling bagus itu adalah yang C, teman-teman, yaitu segera menghubunginya dan untuk menanyakan perihal hutang. Karena waktu yang saya berikan itu sudah cukup lama ya. Ini terlihat profesional, terlihat mau menjaga silaturahmi dengan seorang temannya. Jadi untuk tes karakteristik KP ini akan diberikan ya studi kasus sosial dan untuk menilai sosialisasi kamu seperti apa, profesional dan lain sebagainya. Oke, soal selanjutnya. Setelah makan siang, Anda dan teman-teman kantor yang lain sedang terburu-buru dalam perjalanan kembali ke kantor. Dari jam makan siang, karena waktu istirahat itu sudah mau habis. Di sebuah lampu lalu lintas yang baru saja berubah menjadi warna merah,
seorang teman Anda mengajak untuk menerobos lampu tersebut dan disetujui oleh teman-teman yang lain. Sikap Anda adalah A. Ikut menyetujui karena suasananya sedang sepi dan tidak melihat tanda-tanda adanya petugas lalu lintas. Ini tidak ya, bukan jawaban yang paling benar. Yang B. Tidak menyetujui karena nunggu lampu lalu lintas hanya sebentar dan tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Ini mendekati. Untuk yang C, tidak ikut menerobos lampu merah karena takut melanggar dan terkena tilang. Ini juga masih bisa. Yang D, ikut menyetujui karena sangat efektif dan dapat mempercepat perjalanan menuju kantor. Ini tidak. Yang E, tidak menyetujui dan mencoba mengingatkan teman untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini kan sama ya. Ini ada 3 buah opsi yang sekiranya sama, profesional, menunjukkan sikap profesional, sosial, dan taat kepada peraturan. Namun kita lihat di sini, tidak menyetujui karena menunggu lampu lalu lintas hanya sebentar dan tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Untuk sikap yang B ini kan tidak untuk pribadi ya, tidak mengajak temannya. Untuk yang E, tidak ikut merobos lampu merah karena takut melanggar dan terkena tilang, ini juga secara pribadi gitu. Tidak ada teguran kepada teman. Jadi yang jawaban yang paling bijak itu adalah yang E, karena mencoba mengingatkan temannya untuk tidak melakukan hal tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang tetangga Anda mengadakan acara syukuran pernikahan anaknya di rumahnya. Namun Anda tidak terlalu kenal dan dekat secara pribadi dengannya. Sebagian tetangga satu RT, sebagai ini ya, tetangga satu RT yang Anda akan lakukan adalah A. Membantu jika diminta bantuan mengurus acara tersebut. Ini kurang etis. Yang B. Memenuhi undangan tersebut untuk menghadiri acara tersebut. Ini bisa. Yang C. Menawarkan untuk membantu apa saja yang bisa saya bantu. Ini juga bisa. Yang D. Membantu secukupnya karena saya tidak kenal terlalu dekat. Oke, ini bisa, cuman agak tricky ya jawabannya. Jadi kita anggap aja bisa. Yang D, melihat dan berdoa supaya acara tersebut sukses karena sudah banyak yang membantu. Kalau ini tidak etis ya karena sudah apa ya? Karena kita lihat gitu tetangga sedang mengadakan acara syukuran. Di sini ada 3 buah opsi memenuhi undangan tersebut untuk menghadiri acara tersebut, menawarkan untuk membantu. Ya, ini jawaban yang paling bijak itu yang C, menawarkan ya. Karena kita tidak tahu apakah kita bisa membantu atau tidak. Oke, untuk yang 4 kita lihat rapat RT bulanan di tempat tinggal saya ini menggunakan rumah warga secara bergiliran sebagai tuan rumah acara tersebut. Kemarin Ketua RT meminta saya untuk menyediakan tempat dan makanan dalam rapat RT bulan ini. Padahal baru beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan giliran menjadi tuan rumah dalam rapat RT. Yang saya akan lakukan adalah menolak dengan tegas. Ya, udah pasti ini bukan jawaban yang paling bijak ya teman-teman. Yang B, menerimanya karena kebetulan saya tidak ada acara lain pada saat itu. Nah, ini juga di dalam studi kasusnya ini tidak diketahui ya apakah point of view dari saya itu sedang ada kerjaan atau tidak, jadi kita anggap ini bisa lah gitu. Yang C, meminta kebijakan Ketua RT untuk mencoba alternatif rumah warga lain karena saya sudah pernah menjadi tuan rumah dalam rapat RT. Oke, ini bisa meminta kebijakan karena kita ini udah point of view-nya kita ini udah menjadi tuan rumah. Yang D, menerimanya saja karena itu bukan hal yang merepotkan dan mudah dilaksanakan. Ini point of view yang tidak ada di dalam studi kasusnya. Jadi kita anggap tidak aja. Menolak dan menawarkan warga lain. Kalau menolak udah mungkin yang paling betul itu jawaban yang C, teman-teman, karena meminta kebijakan ya secara profesional kepada ketua RT dan mengingatkan barangkali ketua RT-nya itu lupa gitu. Oke, kita lanjut. Karena suatu kepentingan keluarga yang sangat mendesak, atasan memberikan izin beberapa hari bagi saya untuk tidak masuk kantor dan bekerja dari rumah. Saya sedang mengerjakan pekerjaan dari rumah, atasan saya menelpon dan mengabari untuk memberikan laporan pajak atas proyek yang sedang saya kerjakan. Saya akan yang A segera menyiapkan laporan tersebut dan berangkat ke kantor untuk memberikan kepada atasan. Nah, di sini kan udah pasti ya
kita ini sedang point of view-nya kepentingan keluarga yang sangat mendesak. Terus si atasannya ini menelpon dan mengabari untuk memberikan laporan ya. Ini kan kita harus cepat ya. Sedangkan kalau misalnya kita berangkat, ini kita tidak tahu nih, rumah kita ini jauh dari kantor atau tidak. Ya, karena di sini tidak masuk kantor dan bekerja dari rumah, ini kita anggap bahwa rumah kita ini jauh dari kantor. Jadi kalau misalnya jawabannya A itu tidak bijak ya teman-teman, karena harus berangkat, terus memberikan ke atasan dan lain sebagainya, itu tidak efektif. B menyarankan atasan untuk meminta laporan tersebut kepada bagian keuangan karena saya sudah memberikan laporan tersebut kepada ke bagian keuangan. Nah, di sini di dalam studi kasusnya juga kita tidak diketahui ya sedang sudah memberikan laporannya kepada keuangan atau belum. Jadi di sini jawaban yang B itu bukan jawaban yang paling efektif. Yang C menyiapkan semua laporan tersebut dan menyerahkannya secara segera kepada atasan setelah saya masuk kantor lagi. Ini juga tidak efektif. Kenapa? Karena bisa saja ini atasan ini menelpon pengen datanya itu cepat gitu. Jadi jawaban yang C ini bukan yang paling efektif. Mengirimkan semua berkas laporan tersebut melalui email pada atasan dan apabila diperlukan menjelaskannya melalui telepon. Nah, ini yang paling bijak, bisa mengirimkannya pakai email cepat gitu. Dan kalau minta menjelaskannya bisa menggunakan telepon. Ini penggunaan teknologi yang paling efektif. Segera melakukan video call dengan atasan untuk menunjukkan laporan tersebut. Nah, ini tidak etis ya teman-teman, karena atasan mungkin sedang sibuk rapat kerja dan lain sebagainya. Kita juga kalau diminta bolehlah video call, tapi kalau tidak ya jangan gitu. Jadi soal yang paling benar itu skor tertingginya itu ada di opsi yang D. Nah, untuk teman-teman mungkin dicukupkan sekian ya dari saya pembahasan mengenai soal-soal kisi-kisi dari tes CPNS. Bagi kalian yang minat untuk membeli produk digital saya, silahkan ya. Isinya seperti ini, ada soal, ada jawaban, dan ada pembahasannya setiap soalnya. Jadi kalian bisa belajar dari sana ya, bisa ya, mempelajari pola dalam setiap tes gitu. Ada tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensi umum, dan ada tes kepribadian. Ya, link produk digitalnya saya akan selipkan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar yang telah saya pin. Buat kalian yang pengen traktir saya untuk beli kopi ataupun beli gorengan, silahkan, link Sawerianya juga saya udah siapkan gitu. Untuk yang kalian pengen beli bukunya aja deh untuk rekomendasi belajar, Pak. Oke, saya kirimkan nanti diselipkan juga di kolom komentar juga ya, dan di deskripsi tentunya. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari perkataan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.